Tangan yang paling meriah untuk Raden Siti Wulan. Baik, terima kasih Bapak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Raden Siti Wulan atau panggil saja saya Wulan. Hari ini saya akan berperan sebagai moderator dalam acara hari ini. Tadi mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan sambutan, kemudian juga ada ice breaking games. Nah, kita akan masuk ke sesi materi. Sebagai informasi, sesi materi hari ini terbagi menjadi dua, sesi pertama dan sesi kedua. Nah, untuk sesi pertama hari ini dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, kita akan mendengarkan paparan terkait dengan peran teknologi digital dalam mendukung pembelajaran kurikulum merdeka. Program ini merupakan program dari Kemenkominfo RI bekerja sama dengan Kabupaten Kuningan, Pusdatin Kemendikbud, Pahami5, Sekolahan ID, dan Assembler. Salam kepada Bapak Ibu. Nah, kami berharap acara ini dapat membantu Bapak Ibu untuk lebih memahami terkait dengan kurikulum merdeka dan mendalami terkait dengan teknologi digital yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Mungkin dari tadi Bapak Ibu juga sudah mendengar bahwa hari ini sudah ada 50 guru dan 50 kepala sekolah hebat dari Kabupaten Kuningan serta peserta online yang bergabung melalui Zoom serta YouTube yang berjumlah lebih dari 1.000 orang. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan mendengarkan paparan pertama dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSI. Beliau merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan sejak 2018 hingga saat ini. Kemudian sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 sampai 2018. Sebelumnya beliau menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Kuningan tahun 2013 sampai 2016. Nah, hari ini beliau akan memaparkan materi. Semoga Bapak Ibu dapat menyaksikan dengan hikmat, dan apabila ada pertanyaan nanti dipersilahkan untuk menyampaikan satu pertanyaan dari peserta offline, dan untuk peserta online juga dapat bertanya melalui kolom Q&A. Jadi nanti akan kami arahkan kepada peserta online untuk menanyakan pertanyaannya secara langsung kepada Bapak Sekda. Tanpa berlama lagi, kepada Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSI, kami persilahkan. Aduh, mau bolak-balik apa? Mixnya lupa. Hatunun, Neng Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian, bagi kita semua dimanapun di kau berada. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Direktur Ekonomi Digital, Direktorat Jenderal Aplikasi Indonesia dari Kemenkominfo, Pak Dr. Insinyur Inyoman Adiarna, Master Engineering. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di Kabupaten Kuningan, dan apresiasi penghargaan Bapak juga telah memberikan kesempatan bagi Kabupaten Kuningan untuk diberikan anugerah program seperti ini, program yang luar biasa, hebat. Sekali lagi tepuk tangan nih buat dari Kominfo. Yang saya hormati, saya banggakan hari di sini sahabat saya Pak Uca Somantri bisa jajaran
bisa saya lihat satu persatu. Saya lihat tadi seluruh kabin kasih kumpul di sini. Di sini ada juga Kadis Kominfo atau yang mewakili Ibu Engking dari kabin aplikasi. Dan tentunya yang saya hormati, saya banggakan para peserta yang offline yang hadir di gedung yang megah ini di Hotel Cordela, para Bapak Ibu Kepala Sekolah. Tepuk tangan buat Bapak Ibu Kepala Sekolah di sini. Tentunya yang saya hormati, saya banggakan sahabat-sahabat seluruh guru kepala sekolah yang hadir di belahan penjuru Bumi Kuningan. Kurang lebih 2.500 orang dia peserta online. Ini ada kemana ya? Salam semuanya, sehat semua ya. Di Cilebak Dugi teh Pak Uca, di Cilebak Dugi. Bu King Dugi di Cilebak. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya diberikan tugas ini oleh Pak Kadis Kominfo ya, terkait dengan materi yang saya kira sebenarnya Bapak Ibu sudah sangat paham, lebih paham dari saya. Saya sudah meninggalkan dinas pendidikan 3 tahun, dinamikanya begitu luar biasa, ya. Aturan regulasinya pasti berubah. Jadi mohon izin, mohon maaf, barangkali pemaparan saya banyak yang tertinggal. Malu saya kalau kompon di depan Pak Surya gitu. Saya malu nih. Tapi ini memenuhi kewajiban saja, saya sebagai pembicara aja ya Pak. Baik Bapak Ibu yang hormati, Pak Nyoman mohon izin pemaparan slide yang pertama terkait hari ini saya diberikan tugas kaitan dengan transformasi digital sektor pendidikan, peran teknologi digital dan salam sehat. Alhamdulillah Kuningan semakin melandai, kita sudah masuk leveling 1. Tadi Pak Direktur menyampaikan Kuningan gimana? Kita sudah mulai bekerja seperti biasa. Malah Pak Direktur kemarin kita sudah mulai membuka kembali, mengaktifkan kembali Care Free Day. Care Free Day walaupun tetap menggunakan protokol kesehatan, tapi alhamdulillah disambut baik oleh masyarakat yang sudah hampir 2 tahun kita tidak melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Nah, mudah-mudahan ya Pak Uca ya, ini juga berimbas kepada sistem pembelajaran sudah mulai normal seperti sedia kala. Tapi tetap protokol kesehatan kita jaga semaksimal mungkin. Bapak Ibu saya hormati, lanjut. Nah ini, ya. Bapak Ibu, sebagaimana kita maklumi bersama. Jadi memang setiap kemajuan perkembangan teknologi pasti selalu menjanjikan sebuah kemudahan. Kemudahan, ada efisiensi di sana, ada harapan bagaimana produktivitas meningkat dari waktu ke waktu. Intinya bagi saya, Pak Dirjen, mohon maaf Pak Dirjen lebih paham, Pak Direktur, intinya teknologi ini diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selalu dan selalu kita berupaya untuk memudahkan kehidupan kita dengan penemuan-penemuan baru termasuk teknologi. Nah, saya kira, tapi sisi lain saya melihat dari perspektif sosiologis ya, ini perkembangan teknologi ini pasti membawa konsekuensi logis. Apa coba? Mengubah pola hubungan, pola interaksi sesama kita sebagai umat manusia. Ini konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Bagi saya sepertinya bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda. Sisi positif, sisi negatif, membawa kemanfaatan, tapi juga pasti ada membawa persoalan di kemudian hari. Nah ini saya kira sudah dibahas ya, kaitan dengan perkembangan teknologi ini. Nah saya melihat sepintas saja mungkin mengingatkan kembali bahwa tahapan inovasi ekonomi dan sosial ini dengan perkembangan masyarakat terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, masyarakat purba, kalau saya nyebutnya masyarakat pemburu berburu. Ini mereka sebetulnya sudah mengenal teknologi, ya, sudah tahu teknologi untuk memudahkan. Walaupun pada waktu itu mereka tidak mengenal tulisan, tidak mengenal bahasa. Tapi teknologi dengan sangat sederhana sudah ada. Teknologi untuk memudahkan hidup mereka, untuk berburu misalnya, kampak dan sebagainya, pisau dari batu. Artinya bagi saya, teknologi sudah ada di zaman purba. Terus bergeser berikutnya kepada, sebentar masih ya. Setelah itu dari masyarakat purba
menjadi masyarakat agraris. Belum bisa, jangan dulu, masih. Nah, masyarakat agraris ini ada tergeseran teknologi dan mindset orang pada waktu itu yang tadinya berburu-buru, berpindah-pindah, sekarang sudah mulai menetap teknologi bertani. Nah, saya kira juga merupakan sebuah terobosan bagaimana untuk mempermudah kehidupan manusia. Ada teknologi yang berkaitan dengan pertanian misalnya. Bergeser masyarakat industri. Di sini intinya lah pergeseran tenaga manusia sudah mulai terancam dengan digantikan oleh mesin-mesin. Gitu. Terus bergeser lagi masyarakat informasi. Ya intinya saya melihat masyarakat informasi ini bagaimana kualitas hidup, sosial, ekonomi bergantung pada bagaimana manusia memanfaatkan informasi untuk kepentingan setinggi mungkin. Jadi ini pasti informasi ini terkait dengan bagaimana memanfaatkan informasi. Dan yang terakhir hari ini yang kita bahas terkait dengan masyarakat digital. Bagaimana mungkin intinya bagi saya melihat masyarakat digital ini adalah struktur sosial jaringan mikroelektronik ini digunakan untuk kemudahan manusia. Hari ini Bapak Ibu mungkin sudah paham KTP, NPWP, perizinan ini sudah pakai online, tidak usah berbondong-botong datang ke kantor, tapi cukup dari rumah saja. Saya kira menandakan bahwa sudah mulai masyarakat digital mulai mewabah, dan sampai sekarang pun kemarin kita sama-sama memahami ada lapor, sistem lapor penyelenggaraan pemerintahan, layanan masyarakat juga PAUCA ya, lapor ombudsman ke aparat penegak hukum sekarang pakai sistem online. Ya. Jadi ini semakin kritis, yaitu tadi dengan ada kemudahan teknologi informasi ini kita dituntut juga semakin transparan, semakin terbuka, semakin hati-hati. Pengaduan gak usah pakai surat kaleng Pak Surya, sekarang kirim-kirim aja. Pokoknya ngeri-ngeri sedap lah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, saya kira digitalisasi ini sampai pada artificial intelligence, artinya kecepatan, kecerdasan buatan ini telah hampir menguasai seluruh sektor kehidupan. Kita telah masuk ke dalam sebuah peradaban yang berbeda yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kalau istilah bahasa Rena Kasali, Profesor Rena Kasali adalah disruption ya Pak. Disruption sesuatu yang memang tidak pernah terduga. Ramalan-ramalan forecasting itu mungkin tidak pernah kita bayangkan menjadi sebuah kondisi yang memang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Ya, dalam sebuah peradaban tentu konsep berkemajuan intelektual yang semakin berkembang dari waktu ke waktu ini memang tidak bisa kita hindarkan. Nah, tentunya Bapak Ibu kita sepakat sebagai bentuk antisipasi disrupsi ini ya, maka muncul ya. Karena gini menurut saya ada sisi buruknya. Saya pernah ngobrol dengan siapa ya, kalau terus kita menghamba, mendewakan teknologi informasi, dikhawatirkan ada sisi-sisi gelap, sisi-sisi ruang-ruang yang kita tinggalkan. Rasa empati, apalagi rasa humanisme, sisi-sisi kemanusiaan itu mulai tertinggal. Society 5.0, era digitalisasi yang memang tidak boleh menisbikan relasi-relasi sosial, humanisme atau rasa-rasa empati yang memang hari ini sudah mulai luntur dari waktu ke waktu. Kan Bapak Ibu ya, saya merasakan pulang dari kantor, datang ke rumah, istri lagi asik masuk main handphone, nongok anak di kamar lagi main laptop. Habis sholat maghrib, sholat isya ngariung di rumah, begitu ngobrol bercengkrama. Sekarang sudah hampir jarang kita temukan sebuah keluarga ngobrol ngalir ngidul selama 1 jam 2 jam misalnya. Semua asik masuk dengan HP-nya. Kadang-kadang Pak Wowo ngajak istrinya, putranya berlibur main ke Bali, misalnya keluar kota, makan bareng, tetap sambil nunggu masakan sama-sama masih nunduk lihat handphone. Susah ya. Nah, ini sesuatu yang hilang barangkali. Ada sesuatu. Dulu waktu saya kecil, Pak Direktur main dar-daran, main odot-odotan, damparan, susumputan.
kok sekarang nggak pernah saya lihat ya di komplek itu anak-anak Online, yang Pak. malam Online. kasih masuk di kamarnya masing-masing. Sebutannya online. Betul tidak Pak? Nah, saya kira ini sesuatu yang hilang. Padahal ada hikmah, ada sisi positif kita berinteraksi. Jangan-jangan putra Pak Wowo dengan putra tetangganya tidak saling mengenal karena beda sekolah misalnya. Jangan-jangan putra Pak Surya dengan putra tetangganya tidak mengenalnya pas bertemunya pas nikahan saja diundang gitu. Karena memang luar biasa. Saya merasa keluarga seperti itu. Jarang berkomunikasi. Izin, ayah perlu buku lewat apa ya? Padahal saya di kamar, anak saya di kamar. Ayah besok ada tugas untuk beli ini. Jarang komunikasi. Atau dia memang tidak? Mungkin di saya ya gitu kan. Nah ini kira-kira. Jadi ada sesuatu yang hilang. Nah mudah-mudahan dengan smart society barangkali ya mungkin ya ada ruang-ruang yang hilang gelap itu mulai terisi. Kita tidak boleh mendewakan, menghamba kepada teknologi informasi karena sebagai fitrah manusia kita juga tidak boleh melupakan hubungan yang paling esensial adalah hubungan kemanusiaan dan kemanusiaan. Terus lanjut. Mana? Operator? Nah, yuk operator. Maju ngopi, Pak. Operator catat tuangan bil hilang kan itu. Bentar. Nah, terkait dengan hari ini, mohon maaf, tadi saya nanya kepada direktur, Pak, Kunaon Kuningan dipilih dari sekian ratusan kabupaten kota, kurang lebih 500. Kata Pak Direktur, ya Kuningan terpilih berbagai pertimbangan. Salah satunya kan ini program ini dari Kominfo itu diorientasikan kepada kabupaten kota tematik menerima yang punya potensi pariwisata, punya potensi apa gitu, UMKM. Kuningan terpilih, ya bersyukur ya Pak Bicara. Mungkin kita diberikan anugerah seperti ini. Saya sedikit cerita. Tadi malam saya pulang dari Bandung memberikan materi tentang Siskedes Bangsa. Saya ngomong gini Pak Bicara, jangan-jangan besok lusa pejabat ASN kita tertinggal wawasannya oleh apa? Oleh aparat desa. Desa itu punya dana desa yang salah satu persentasenya untuk peningkatan kapasitas dari waktu ke waktu. Masih Pak Surya, luar biasa Pak Iksan. Saya sering diberikan waktu untuk memberikan materi Siskedes, Rakit, perencanaan, pembuat penganggaran. Pintar-pintar sekarang. Tiap perkilan ada saja ngisi materi ke Bandung, ke Semarang, sebagainya. Tapi sikap mereka dari mulai awal memberi materi sampai akhir tidak pernah ada main HP. HP-nya diamankan dulu. Tidak seperti bukan di sini, tidak seperti di sana. Materi-materi anteng main HP. Pak Uca, saya bilang jangan-jangan besok lusa 2 atau 3 tahun ke depan aparatur sipil negara kapasitasnya kalah sama aparat desa. Apa coba mereka konsisten? Ya, ada peningkatan pendidikan kapasitas secara periodik karena uangnya ada. Nah, saya tanya sekarang ke Bapak Ibu nih. Bapak Kepala SMP 2 pernah nggak dalam tahun ini ikut diklat peningkatan kapasitas kepala sekolah? Belum. Saya tanya Pak Kasem Soal, pernah nggak Bapak mengirimkan peningkatan kapasitas untuk bendahara? Nah, pulang berarti belum pernah. Loh, Pak, Bu, desa mah Pak Direktur rutin Pak. Ini saya baru sadar lapor ke Bupati, Pak, jangan 5 tahun ke depan kita lebih bodoh daripada para desa. Mereka pada pintar. Tiap hari, tiap waktu diberikan materi yang dari pemerintah keren-keren dari luar. Nah ini juga PR Pak Uca. Jadi, akhirnya gratis ya, difasilitasi oleh Pak Direktur. Teman-teman online offline semua. Ini kapan lagi? Ini nanti diberikan pemahaman oleh Pak Direktur dan narasumber yang lain. Tapi tadi mumpung gratis, bukunya udah main wilayah kebun benar-benar. Baik, nah ini pendidikan saya kira dilihat sebagai suatu sistem, dilihat sebagai suatu sistem terdiri atas sejumlah komponen. Yang pertama raw input. Ini kita sepakat lah, Bapak Ibu sudah paham. Saya ingatkan kembali, saya jangan hafal ya tingkat dulu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya. Jadi peserta didik tentunya sebuah komponen yang sangat esensial kaitan dengan hal ini. Sebuah proses pendidikan, potensinya, karakteristik, bakat, minat. Jadi kita harus bisa memetakan. Saya kira modal dasar. Tanpa itu saya kira sulit.
Terus yang berpengaruh saya kira komponen itu instrumental input. Dalam ini mungkin apa ya, guru, kurikulum, media. Ini sesuatu yang memang harus kita perhatikan, sesuatu yang esensial. Yang ketiga, environmental input. Ya ini sistem lingkungan sekolah, sosial, budaya ini tidak kalah penting sehingga mempengaruhi sebuah sistem. Terus struktural input, setting kelembagaan, visi, misi, tujuan sekolah juga saya kira mewarnai bagaimana pendidikan ke depan. Terus selanjutnya ini proses ini kita artikan sebagai ini prosesnya, interaksinya, komunikasinya, koordinasinya, ini perlu diperhatikan. Jadi ketika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, karakteristiknya dari bakat, minat anak didiknya, bibitnya sudah bagus, sudah keren, gurunya sudah keren, selalu diberikan kapasitas, peningkatan kapasitas waktu, kurikulumnya berubah, diadaptasikan dan kondisi kekinian, punya media, lingkungan sosialnya bagus, dewan sekolahnya juga sudah keren, dukungan masyarakatnya sekitarnya bagus, visi sekolahnya udah keren. Tapi ketika Bapak tidak mampu menciptakan kondisi koordinasi di antara komponen, ya Bapak akan sulit. Nah ini yang saya temukan, diskusi antar pimpinan. Banyak persoalan sekolah itu sudah cukup bagus, tapi manakala pola komunikasi yang dibangun antara Bapak dengan Ibu, sekalian dengan gurunya, dengan ekosistem sekolahnya tidak terbangun dengan baik, Bapak akan kesulitan. Kan dulu kita sepakat, komunikasi adalah senjata yang paling ampuh. Percuma Pak, kalau 4 komponen tadi sudah dipenuhi, tapi Bapak tidak mampu menjadi sebuah komunikasi yang bagus, kondisi yang bagus antar di sebuah institusi. Nah ini yang saya ingatkan kembali. Jadi sering saya sampaikan, di sekolah itu tidak ada superman, yang ada super team. Prestasi tidak hanya cukup kepala sekolah yang berprestasi, tapi Bapak berprestasi juga ditunjukkan oleh kepala guru. Tidak ada guru yang berprestasi tanpa dukungan kepala sekolah. Saya ingin melihat, ingin menyampaikan pesan. Sekarang sudah berlomba-lomba ego sektoral, ego pribadi ya. Ketika prestasi itu seolah dia yang berhasil. Saya kira tidak, karena terkait satu sama lain. Jadi tidak ada superman yang super team. Saya ingatkan itu, ini begini diri kita. Catat. Bapak Ibu bisa hormati, kita artikan sebagai tingkah laku yang diharapkan nanti selepas lulus dikuasai oleh peserta didik untuk mengikuti pendidikan selanjutnya. Jadi intinya kualifikasi kualifikasi peserta didik ini diharapkan ini adaptif untuk menyongsong era society 5.0 yang kita kenal dengan digitalisasi. Jadi berkaitan dengan ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah kualitas karakter, yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah literasi dasar. Saya jelaskan nanti. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu bisa mati. Lanjut. Nah tujuan untuk membentuk, mewujudkan anak-anak didik kita, siswa kita ini adalah kualitas karakter. Bagaimana menghadapi ya. Jadi yang kita tekankan bagaimana kita menciptakan siswa kita mempunyai tingkat keimanan dan ketakwaan yang paripurna. Ini sebuah isu yang paling esensi dan paling mendasar. Terus yang kedua, nah ini kita temukan cinta tanah air. Jadian sampai ketika iman dan takwa sudah keren, kita melupakan bahwa kita merupakan sesuatu yang tidak terlepaskan dari rasa kebangsaan, cinta tanah air. Jadi watoniyahnya, jadi cinta kepada tanah air ini saya khawatir hilang. Pak Direktur, saya dulu pernah dapat info ya, ketika saya menjadikan distrik, persentasenya cukup lumayan mencengangkan. Ada ya, di kalangan dunia pendidikan ini teridentifikasi guru ini menganggap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sudah tidak relevan lagi. Anak siswa kita menganggap teroris, radikalisme adalah sesuatu yang bisa ditolerir. Ini kan saya kira ini luar biasa. Ini jauh dari kualitas karakter yang diharapkan oleh kita semua. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu, apalagi gurunya kepala sekolah ikut-ikutan, ya, tidak sepaham dengan apa yang telah ditetapkan oleh dari pimpinan kaitan dengan karakter ini. Cinta tanah air betul-betul menjadi sebuah hal yang paling esensial.
Terus karakter ini yang diharapkan selalu saja anak murid ingin punya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Dulu kita kalau punya anak banyak nanya, rewel mana capek nanya segala macam. Tapi sebetulnya ini sesuatu yang bagus. Cikal bakal asal muasal anak itu akan kreatif karena memang selalu ada rasa ingin tahu. Akhirnya ketika ada rasa ingin tahu pasti dia ada timbul gagasan melalui sebuah inisiatif. Terus juga ada kegigihan, ketangguhan, determinasi lah bahasanya. Jadi kita mencapai sesuatu harapan, impian, cita-cita, punya kegigihan, punya tekad. Mohon izin Pak Direktur dulu waktu saya kepala Dinas Pendidikan saya menyampaikan, ini mungkin mengingatkan kembali sering berulang saya sampaikan. Jadi generasi strawberry kita tuh Pak, tampak di luar mengetiga strawberry, warnanya merah, kayak manis. Generasi kita itu indah, ditawa teh lekat kulitnya karena tipis, dirasaan teh asam tidak manis. Katanya itu analoginya. Hari ini anak-anak kita tidak tahan banting, mudah frustasi, mudah putus asa, mudah balik kanan. Nah ini kegigihannya kurang. Terus kemampuan beradaptasi. Katanya orang yang cerdas adalah bukan orang yang pintar nilainya, pintar akademisnya. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Hari ini berat luar biasa tugas Pak Kepala Sekolah, guru bagi menciptakan anak yang cerdas beradaptasi dengan perubahan yang ada. Terus leadership kepemimpinan. Mulai diharapkan ke depan karakter terbentuk kepemimpinan. Konon katanya kepemimpinan itu linear dengan tanggung jawab. Ketika anak-anak dari semula dini diberikan nilai-nilai kepemimpinan, ya, saya kira ini akan seiring sejalan tanggung jawab juga terhadap sesuatu akan semakin berkembang. Nah, terus karakter ini kesadaran sosial dan budaya. Bagaimana dia berhimpun menyadari posisinya sebagai bagian tidak terpisahkan dari lingkungan sekitarnya. Hari ini saya sampaikan tadi, ketika kita berasik masuk dengan gadget handphone, jangan-jangan dia sudah lupa bahwa dia merupakan bagian tidak terpisahkan di sebuah komunitas, dari sebuah entitas. Nah ini yang perlu kita tekankan. Ini kualitas karakter berat, Pak. Jangan-jangan di antara kita, saya, Pak Guru, Pak Kepala Sekolah tidak seperti ini. Lanjut, Bapak yang saya hormati. Nah ini kompetensi. Nah, yang saya sebut patsi. Jadi keinginan kita ke depan peserta didik ini untuk menyongsong era digitalisasi ini mempunyai kompetensi abad 21. Apa itu? Kritis. Bagaimana setiap orang siswa itu selalu berpikir kritis, selalu mencari ingin tahu. Ketika benar adanya, ketika diterima secara logik, ya silakan kritis. Jadi jangan sampai membebek, didoktrin aja anak. Makanya dulu pernah saya sampaikan, kurikulum kita sebetulnya jangan terlalu kurikulum banyak menghafal, memahami. Memang betul Pak Direktur, saya dulu pernah diskusi, mungkin mata pelajaran di Indonesia mungkin lebih banyak dari mata pelajaran di luar negeri. Ya. Jadi karena saking banyaknya, siswa kita itu tidak mengerti, hanya dihafalkan. Padahal saya kira hafalan itu jauh lebih berbahaya daripada pemahaman. Lebih menekankan harus pemahaman. Pemahaman akan timbul kritis bagi sebuah logika yang lebih kritis, ya, tidak menerima begitu saja. Nah ini. Yang kedua, kreatif. Kreatif itu tadi selalu menemukan inovasi-inovasi baru, menggagas-gagas kegiatan-kegiatan baru, ide baru. Ini diperlukan dalam menerapkan kompetensi abad 21. Terus komunikatif. Itu tadi. Komunikatif ini saya kira sesuatu yang memang harus kita dorong, dan bagaimana anak-anak baik bisa mengartikulasikan gagasan ide. Tanpa itu saya kira sulit. Seperti hanya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah tidak bisa mengajar karena kegagapan kita ketika berbicara. Jadi sulit. Dan hari ini juga murid-murid kita dibiasakan untuk bisa menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan. Terakhir, bagaimana untuk mewujudkan kompetensi abad 21 ini adalah kolaboratif. Yaitu tadi Jawa Barat Pak Gubernur Ridwan Kamil Jabar juara dengan kolaborasi. Di mana-mana sekarang kolaborasi. Saya kira tanpa kolaborasi ya sulit. Biasakan anak-anak kita untuk bekerja sama, untuk mencapai sesuatu tujuan, kerjasama, kolaborasi. Tanpa itu saya kira akan sulit, apalagi menghadapi kompetensi abad 21. Lanjut. Nah ini kaitan dengan
menyongsong era digitalisasi ini literasi dasar sebagai kecapakan hidup yang memang kita siapkan. Ya, Bapak Ibu sangat paham lah ini. Ada literasi baca tulis. Intinya tidak hanya pandai membaca dan menulis, saya kira. Bagi saya lebih titik beratkan bagaimana siswa ini untuk lebih memahami informasi, untuk kemampuan menganalisa, menanggapi, Sama ya? menggunakan teks tertulis untuk mencapai sebuah tujuan, mengembangkan pemahaman, potensi, dan berbakti untuk lingkungan. Saya kira sesuatu yang sangat esensial literasi baca tulis ini. Jadi intinya tidak hanya bisa membaca dan tulis, tapi bisa memahami dan menganalisa. Selanjutnya literasi numerasi. Nah ini kita artikan sebagai kecakapan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan menggunakan simbol angka atau matematik lah. Sehingga saya meyakini literasi numerasi ini tentu berkaitan dengan pengetahuan keterampilan yang lebih luas, berkaitan juga perilaku dan perilaku positif. Saya kadang melihat, mudah-mudahan tidak salah, anak-anak yang senang matematik itu sebetulnya saya lihat jauh lebih kritis ya. Jadi mereka tidak hafal, tapi dia paham alur. Makanya dulu pernah ada pameo, orang-orang yang pandai berhitung itu biasanya lebih mudah menguasai bidang-bidang yang lain. Entah benar atau tidak, ia terbiasa untuk menganalisa, mengurai kerutan-kerutan dengan sistem keseimbangan yang dijejalkan dari rumus matematik. Entah benar atau tidak, tapi yang pasti ya ini saya melihat seperti itu kira-kira. Terus literasi sains. Jadi intinya, nah ini dibiasakan siswa kita ke depan untuk menggunakan pengetahuan yang dimilikinya sebagai proses mengalir untuk mengidentifikasi masalah. Intinya gini lah, menyimpulkan sesuatu itu berdasarkan bukti fakta yang empiris. Hari ini kita sebagai orang tua kadang-kadang tidak berpikir sains, hoax, di mana-mana kita kembangkan, kita sharekan sebuah berita yang belum tentu kepastiannya, belum tentu teruji kebenarannya, datanya disampaikan. Gitu ya Bu Uca ya kira-kira ya. Jadi literasi sains ini kadang-kadang kita tidak dimiliki orang tua, oleh guru misalnya, karena kita memberikan contoh. Isu dari omongan gibah juga menjadi sebuah keyakinan bagi kita. Padahal bagi masyarakat nanti abad 21 itu sudah tidak bisa diterima. Semua itu harus sains, harus ilmiah, tidak isu, tidak hoax apalagi. Kesimpulan semua itu berdasarkan data, berdasarkan bukti, berdasarkan fakta, berdasarkan ilmu pengetahuan. Terus selanjutnya literasi finansial. Intinya kecakapan membaca peluang kaitan dengan kondisi keuangan untuk mempengaruhi kesejahteraan kita. Ya. Saya menyampaikan di korpri juga. Coba Bapak Ibu sebagai ASN sudah mulai berpikir hari ini diasah kemampuan finansial, literasi finansial, peluang-peluang, kan gitu. Saya melihat kadang-kadang setelah kita pensiun, terseok-seok seperti tadi finansial mungkin ya seperti itulah, memprihatinkan. Saya sekarang mulai melihat Bungking juga nih masih menjabat, sudah punya berbagai usaha. Saya kira sah-sah saja asal tidak mengganggu tugas pokok misi dan kewenangan. Pak Uca, warung nasi batok gitu kan. Yang wajar lah. Ya Pak Uca ya. Itu kan Pak Uca berarti mencontohkan Pak Uca punya kemampuan literasi finansial, membaca peluang-peluang. Saya kira sah-sah saja. Asal jangan ikut gini. Ya. Saya punya toko, saya ikut proyek di pemerintah daerah, itu berarti kita kepentingan. Silakan tidak mengganggu kepentingan, tidak mengganggu tupoksi kewenangan, silakan. Saya sampaikan itu ke anak-anak hari ini kita berdiri seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pernah punya pengalaman Pak pasti cewek satu, Cik Bang. Pak Bagio, Pak Bagio, sehat Pak Bagio. Rambutnya semakin memutih ya, meninggalkan dengan hitam. Pak Bagio, saya punya saudara di Tangerang. Ini cerita nih Pak, saudara saya itu tidak kuliah di sebagaimana mestinya. Kan dulu hari ini ITB, Unpad, Unair, UGM, UI, kedokteran, hukum, notaris, apalah. Saudara saya menyewa anaknya di sekolah bisnis swasta. Terus saya tanya, namanya si Gilan,
lah selisih berapa? 106. Tugasnya apa? Bagaimana mencari peluang-peluang bisnis. Aku mang, disebut mang dia. Aku mang semester 6 sudah berusaha menciptakan produk-produk baru untuk dilempar ke pasaran. Apa? Dia bikin air mineral apa ya? Warnanya botolnya biru ya, tapi dilengkapi dengan apa? Keunggulan dari air mineral yang biasa. Kamu ini mata kuliah wajib. Jadi dari semenjak dini mahasiswa di tangan apa ya Bapak? Binus ya? Hah? Binus Antara. Betul, pada itu saya orang kampung. Di sana dari semester ketemu udah diwajibkan proposal pembuatan usaha. Dia singkat cerita, putra saudara saya itu sekarang sudah beres, sudah mempunyai usaha dan memperdayakan 150 orang karyawan. Itu jika budak kurang, kalau tuh pegawai di mana gitu. Dia sudah memperkerjakan orang. Benar. Padahal bapaknya salah satu pejabat tinggi di Tangerang Selatan. Dia sudah mungkin lebih maju dari saya. Saya masih berpikir konvensional. Anak saya sekolah di sini, nanti gini kerjanya di sini. Mereka sudah tidak berpikir untuk bekerja, untuk mempekerjakan orang. Asli kerja. Sekarang dia udah bisnis lagi kopi untuk ekspor ke Jerman dan ke Amerika. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu kecil lagunya 21 tahun, 22 tahun punya asli 160 karyawan. Bapaknya Agus Sigur orang Subang, asli luar biasa. Kapan anak saya? Kemarin anak saya putra dokter, mau kerja di mana? Mau cari-cari dulu. Anak saudara saya udah bekerja, mempekerjakan orang. Ini literasi digital, literasi finansial seperti Pak Uca. Sebelum pensiun sudah punya berbagai usaha, luar biasa. Seperti Pak Wowo kan, seperti Pak Iksan. Pak Iksan lagi mengembangkan sebetulnya pada itu literasi finansial. Di balik sebagai seorang guru, dia lagi mengasah untuk kemampuan untuk nge-MC. Nah, coba 1 bulan nge-MC 5 kali aja, 1 kali 1 juta, 5 juta rupiah. Jangan kalah gitu. Belum lagi yang informal, yang ke pengantin, Pak Jupitan, nah gitu. Itu Pak Iksan itu literasi finansial. Baca peluang. Selanjutnya literasi digital. Nah ini tadi pengetahuan kecakapan untuk menggunakan media digital, komunikasi dan internet. Bapak Ibu, hari ini kalau kepala sekolah guru tidak mampu mengoperasikan terkait dengan informasi ini kebangetan. Saya pernah nyampaikan, hari ini anak-anak kita sudah begitu canggih. Ini saya berulang-ulang cerita Pak Direktur. 4 tahun yang lalu, saya itu pernah dikasih hadiah handphone sama istri saya. Ini ya hadiah ulang tahun HP yang terbaru gadget iPhone berapa? Ya saya mah termasuk generasi mesin ketik. Ini kutak ketik gak bisa gitu. Cuman bisa nyalain aja, cuman bisanya WA gitu. Nah, anak saya yang SD waktu itu kelas 6 sini ya, dalam waktu sekejap bisa operasikan. Ya memang anak sekarang limpahan informasi menguasai tapi luar biasa. Saya tergaya-gaya kan. Jangan-jangan anak saya bilang, si ayah kepala dinas nggak mampu seperti ini, apalagi anak buahnya gitu kan. Tapi jadi sekda gitu, itu yang ujinya salah ya. Nah, jadi ini luar biasa. Jadi ke depan tidak ada kompromi Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala SMP 2. Namun Bapak mentiasa ngebuka taplak komputer ya teman-teman ising sedikit. Jadi ini literasi digital luar biasa, kecakapan pengetahuan untuk anak saya sekarang SMP sudah mampu membuat aplikasi-aplikasi loh, bukan lagi mengoperasionalkan Pak Yadi. Udah membuat merancang itu, kok bisa ya? Saya nggak ngerti nih. Ini luar biasa lah. Udah ketinggalan. Makanya Pak Uca ke depan mutasi kepala sekolah coba salah satunya diuji literasi digital. Buah-buahan ujinya mau cari bisa saya. Cek Pak Uca, oke, kalau literasi finansial saya gurunya. Tapi kalau literasi digital nanti dulu ya Pak Uca. Terakhir literasi budaya. Nah ini yang kewarganegaraan. Jadi ya itulah saya sampaikan tadi, harus tanggap terhadap lingkungan sosial. Jadi kita itu sekarang jangan mencetak orang pinter saja secara akademis, dia tidak paham lingkungan yang terjadi seperti apa. Nah, jadi kepekaan seperti itu barangkali ini menjadi sebuah catatan kawan-kawan, sahabat-sahabat dari seluruh pendidik yang ada di Kabupaten Kuningan.
Nah, kembali lagi, tentunya dalam rangka menyongsong era digitalisasi ini di seluruh pendidikan, saya kira sekali lagi apresiasi Pak Kadi, Pak Kominfo, ini Pak Direktur kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan dengan Bung Ging dari Kominfo ini luar biasa ya, mengadakan sebuah program yang saya kira cukup bagus. Nah, ada juga program Smart School, tentunya beratkan pada School Management System dan LMS, Learning Management School. Saya pernah menyampaikan hari ini guru kepala sekolah sebenarnya terancam. Mungkin 6-5 tahun ke depan mungkin ini sekolah menjadi salah satu alternatif pilihan dari sekolahnya ini untuk meningkatkan pengetahuan para siswa. Teman saya anaknya dulu Ini mogok depan aja sekolah. gambarnya kayak gini, Entah kenapa apalagi katanya kalau dulu di dibully. belakang. Karena kebetulan teman saya anaknya punten dari fisik ada kekurangan. Dibully tiap hari. Setiap hari pulang sekolah nangis terus, membuat duka ibunya, membuat lara bapaknya. Akhirnya diambil sebuah metode itu tadi sistem belajar jarak jauh. Kemarin waktu lebaran saya ketemu, sekarang sudah mulai ke UI. Jadi Pak Uca dia tidak melalui pendidikan normal sampai S1 kebanyakan, masuk di UI di fakultas sejarah. Artinya memang saya melihat ke depan mungkin sekolah-sekolah yang bersifat konvensional mulai punten kalau kita tidak guru mulai ditinggalkan. Saya memahami guru ada keterbatasan. Besok lusa anak-anak semakin cerdas, semakin luar biasa. Asupan gizi mulai dari mana-mana. Aja guru saya udah tidak update lagi. Lingkungan sekolah sudah gak nyaman lagi. Saya dibully sekolahnya bau hasil, besoknya tidak baik. Bisa saja dia mungkin sekolah jarak jauh. Yang saya berikan tadi, anak teman saya sekarang sudah keluar di UI tanpa melalui sekolah pendidikan formal. Asli. Nah, jadi ini sebagai tantangan ke depan bagaimana kita meningkatkan kualitas guru dari waktu ke waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut. Nah ini jadi program School Management System atau sistem manajemen sekolah di Kuningan ini berupa aplikasi web yang tentunya telah dirancang menurut pedoman pendidikan. Dan intinya memberikan akses, mungkin gitu ya, akses secara real time kepada guru, kepada ekosistem sekolah lah, supaya tahu perkembangan ya, tentang proses yang terjadi di sekolah, proses akademik dan kesiswaan. Saya kira ini kalau dilaksanakan secara konsisten, secara konsekuen ini luar biasa. Ini menjadikan sebuah kebijakan smart school ini betul-betul bisa manfaat dan memberikan sesuatu yang maksimal bagi perkembangan pendidikan di Kabupaten Kuningan. Lanjut, nah terkait dengan ya LMS tadi, saya kira ini juga di Kuningan, ini Kabupaten Kuningan sudah mulai dilakukan merupakan perangkat lunak ya, softwarenya untuk nanti membuat, mengcreate, mendistribusikan, mengatur penyampaian nanti konten-konten pembelajaran yang menarik, diadaptasikan dengan kondisi kekinian, diadaptasikan dengan kebutuhan kekinian. Saya kira yakin Bapak Ibu sudah paham bagaimana mengcreate ini, mendesain ini sehingga menjadi sesuatu yang lebih menarik. Nah, intinya Bapak Ibu yang hormati, kedua program tadi ini tentunya untuk mendukung bagaimana aksesibilitas siswa terhadap pendidikan. Akuntabilitasnya saya kira itu lebih terjamin. Semua orang bisa mengakses, bisa menilai, bisa melihat. Dan tentunya yang terakhir adalah saya kira bagaimana ini kompetensi pendidik khusus dan pengurusan digitalisasi akan semakin meningkat secara tajam. Saya kira itulah teman-teman. Lanjut, terakhir ya, pada prinsipnya kita sepakat seluruh ikhtiar pengembangan digitalisasi ini akan sangat ditentukan tentunya oleh peran pendidik sebagai pemimpin pembelajaran. Semua ikhtiar ini ditentukan oleh peran pendidik sebagai pemimpin pembelajaran. Itu saja kuncinya. Sangat terakhir, ya, kemarin saya bahas ini kata-kata motivasi buat saya dan buat teman-teman sahabat-sahabat saya guru dimanapun berada. Saya kemarin membahas dalam sebuah rapor bagaimana sebuah buku yang saya pikir 4 tahun yang lalu masih berkesan di ingatan saya terkait dengan antusiasme motivasi, kaitan dengan histori, kaitan dengan insight wawasan. Ini perlu
ditanamkan kepada seluruh aparatur sipil negara dan pemerintah seluruh guru. Jadi begini, jadilah guru pembeda, jadilah kepala sekolah pembeda. Di Kuningan, guru kepala sekolah hampir 8.000. Bisakah Bapak menjadi pembeda di antara yang lain? Salah satu pembeda, Bapak punya antusiasme, punya girah, punya motivasi. Saya sampaikan tadi, dana ada, anggaran ada, fasilitas ada, kurikulum perlu diperbaiki, sarana prasarana terus kita perbaiki. Tapi Bapak kalau tidak punya antusiasme terhadap proses pembelajaran, mencintai pekerja, Bapak akan sulit mengimplementasi pendidikan ini. Percaya sama saya. Jadilah pembeda. Bapak bisa membedakan dengan kepala sekolah yang lain, guru yang lain, ketika Bapak mempunyai motivasi mencintai pekerjaan, tanggung jawab terhadap pekerjaan. Kalau dalam buku Pinsky ini menyampaikan, ibaratnya antusiasme ini seperti TV berwarna, ada yang hitam putih dan berwarna. Bapak-bapak guru yang tidak punya antusiasme, ibaratnya hitam putih TV-nya, monoton, menjemukan, boro-boro berbicara kreativitas, boro-boro berbicara inovasi, apalagi tanggung jawab, karena ritme hidupnya hanya dipenuhi monoton, repetitif pengulangan, dan insya Allah ini akan menjadi kesan buruk bagi anak didik. Tapi ketika berbicara, Bapak Ibu, TV berwarna, ada warna-warni kehidupan, ada sebuah dinamika yang terus Bapak menyesuaikan, beradaptasi, dan insya Allah kreativitas inovasi akan terus berkembang. Ada sebuah cerita terakhir, saya sering cerita, mau saya yang banyak cerita. Saya dulu di Departemen Sosial Pak Direktur, saya punya sahabat, namanya Bu Risma, namanya sama dengan menteri sosial yang sekarang, namanya Teh Risma. Waktu itu saya kanwil di Departemen Sosial di Jalan Cibabat. Rumah Bu Risma itu di Cibiru, jaraknya tempuh 2 jam pakai motor kalau hujan, entah berapa jam. Tapi sepanjang saya bekerja di kanwil itu, beliau tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah mencerminkan roman kesedihan. Dia menjadi kembang, bukan karena cantik, ibu, karena memang dia semangat. Selalu tugas-tugas oleh pimpinan diberikan secara tanggung jawab, secara tepat waktu. Walaupun entah baik atau tidak, secara tepat waktu selalu diberikan oleh pimpinan. Oh ya Pak, oh ya siap. Suatu hari Teh Risma ini tidak masuk kantor selama 4 hari sakit. Kami semua di rumah kehilangan. Kami sudah kehilangan. Suatu hari saya nanya ke Bu Risma, Teh, Bu Nawasi, si Teteh kok bisa jadi membedakan dengan orang yang lain? Emang ya Teteh beda kan? Beda Teteh. Senyum, bercanda, tugas tuntas. Terus hebatnya lagi, dia tidak pernah merasa mendidolakan orang lain. Berarti dia tidak punya ambisi sebetulnya, hanya untuk saya pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Nah, saya tanya rumusnya apa Teh? Oh jadi gini ya. Pertama, ketika saya dilantik jadi ASN, konsekuensi saya adalah separuh keluarga separuh pekerjaan. Itu tidak bisa dibantah. Yang kedua, saya ingin hidup panjang, hidup sehat. Dari keluarga sehat, dari pekerjaan sehat. Saya tidak mau dari keluarga sehat dan pekerjaan tidak sehat. Nikmati pekerjaan itu dari waktu ke waktu. Jadi saya punya antusiasme, keinginan untuk motivasi untuk terus bekerja. Contohnya saya adalah seorang istri dengan 2 orang anak. Ada persoalan rumah tangga, ada persoalan finansial yang tidak bisa terhindarkan. Tapi saya bisa atasi yang kenapa? Setelah sholat subuh kita berdoa bermunajat. Kita biasakan mendengar lagu-lagu yang kita sukai, menyenangi aktivitas yang kita sukai, berangkat kantor sambil pakai handphone, headset, mendengar lagu-lagu indah, datang ke kantor yang gembira. Akhirnya saya melihat Bu Risma selama sekian 4 tahun menjadi Yuni kembang, kehilangan kalau dia tidak hadir, bukan menyintai. Dia datang menjadi pembeda, menjadi bau busuk kalau di karwangan. Benar pengalaman. 2 jam loh gitu loh, 2 jam. Apel tepat waktu. Hari ini ketika bertemu sudah pensiun, masih sumringah, masih seperti yang dulu Risma yang dulu tersenyum, bercanda, nothing tulus, sehat, suaminya sehat, anaknya sehat, sudah pernah mandiri, pensiun secara paripurna. Bapak Ibu mau seperti itu, antusiasme, ada insight baru, ada disiplin baru, ada warna baru. Itu yang kami harapkan seperti itu. Itu saja Bapak Ibu saya hormati, terima kasih. Mohon maaf, mohon izin barangkali yang saya sampaikan tidak update lagi, sudah ketinggalan zaman, tapi yang pasti substansinya belum diterima oleh sekalian.
Itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Mohon izin Pak Direktur, Pak Kadis, terima kasih. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda tadi. Nah, kita masih ada waktu sedikit untuk tanya jawab kepada Bapak Sekda. Boleh Pak, dari peserta offline untuk tanya jawab Pak? Satu peserta? Ya, baik. Baik, untuk Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nanti panitia akan memberikan mikrofon. Apakah ada? Baik, kalau begitu mungkin saya tutup dulu untuk paparan hari Bapak Sekda hari ini. Mungkin saya rangkum sedikit ya Pak tadi merangkum. Jadi perkembangan teknologi ini memang seperti dua sisi mata uang ya, ada yang positif dan negatif. Nah, untuk pergeseran teknologi juga bergantung pada kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk disruption ini pasti ada seiring dengan adanya perkembangan teknologi, dan itu tidak bisa kita hindari ya Bapak Ibu. Jadi untuk disruption ini tadi disebutkan juga oleh Bapak Sekda terkait dengan sisi humanisme yang hilang. Nah, hal ini yang perlu kita asah kembali gitu, seiring dengan teknologi. Nah, juga Bapak Sekda tadi menyatakan bahwa komunikasi adalah kunci, di mana fasilitas dan faktor lainnya misalnya sudah lengkap nih dalam sekolah, tapi untuk mendapatkan kualitas terbaik pasti harus ada komunikasi yang baik juga. Terakhir, tadi Bapak juga menyampaikan terkait kualifikasi peserta didik diharapkan dapat melengkapi 3 poin. Jadi ada karakter, kompetensi dasar, dan literasi dasar. Nah, ini juga yang sebaiknya Bapak Ibu terapkan di kehidupan sehari-hari juga ya, tidak hanya di kegiatan belajar dan mengajar. Saya kira itu saja. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Sekda, kepada Pak Nyoman, kepada Bapak Uca, dan kemudian untuk acara selanjutnya kita akan ada istirahat, dan untuk paparan ini saya tutup dan saya kembalikan kepada Pak Insan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih.